Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas setiap penyertaan-Mu untuk setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati setiap kami, berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kakak Retno bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kami nanti. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bergabung. Biarlah nanti mereka bisa bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita bersukaria.
tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar adik-adik? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Tante juga sehat karena Tuhan menyertai. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata yuk. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memberikan banyak mujizat-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaanmu menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, sehingga Tuhan, firman yang kami dengar dapat kami mengerti. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Tante mau cerita tentang Elisa menolong Panglima Naaman. Nah, adik-adik, ini Tante akan kasih gambarnya ya. Ini adalah Panglima Naaman. Panglima Naaman ini adalah seorang panglima yang sangat dihormati. Dia disayang oleh Raja Aram. Nah, dia ini sangat pemberani ya adik-adik. Dia tidak takut akan musuh. Dia tidak takut akan berperang, dia itu berani sekali. Ini dia. Nah, banyak sekali anak buahnya ya. Banyak sekali prajurit yang harus dia arahkan untuk melakukan tugas-tugas peperangan. Nah, dia ini bersemangat. Kita harus menang. Kita harus kuat. Jangan takut. Nah, dia ini senang sekali memberikan semangat kepada anak buahnya ya adik-adik. Nah, tetapi Panglima Naaman ini punya penyakit adik-adik. Lihat di mukanya ini, ada putih-putih. Itu adalah penyakit kusta. Sudah ada di mukanya, ada di tangannya. Nah, ini penyakit yang berbahaya adik-adik. Penyakit yang bisa membuat dia harus disingkirkan dari orang-orang. Dia akan tinggal di tempat yang terpencil, ya. Nah, satu kali di dalam tugasnya, dia membawa seorang
anak gadis Israel, seorang tawanan ya. Dia ini seorang gadis Israel yang dibawa oleh prajurit anak buahnya Panglima Naaman ke Panglima Naaman. Naaman bilang, anak gadis, kamu nanti kerja di rumahku ya. Nanti kamu membantu istriku melakukan banyak pekerjaan di rumah ya. Apa saja yang istriku suruh nanti kerja ya. Nah, anak gadis ini, gadis Israel ini tidak membantah, tapi dia mau ikut. Oke, saya akan ikut. Nah, di rumahnya Pak Naaman, gadis Israel ini membantu melakukan banyak pekerjaan untuk istrinya Pak Naaman. Nah, satu kali istrinya Pak Naaman ini sedang bersusah hati adik-adik karena Pak Naaman punya penyakit kusta, sudah berobat kemana-mana tetapi tidak sembuh. Bukannya sembuh tetapi malah makin banyak. Nah, gadis Israel ini bilang, "Ibu, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan loh di Samaria. Bapak bisa ke sana." Hah, Ibu Naaman menjadi senang mendengar berita itu. Nah, ini Pak Naaman lagi di rumah, dia lagi nggak masuk kerja karena sudah semakin banyak ya di wajahnya penyakit kusta putih-putihnya itu ya. Nah, Pak, pergi ke Samaria. Di sana ada nabi yang bisa memberikan kesembuhan. Pergi ke sana. Nah, Pak Naaman mendengar berita itu dia senang sekali ya adik-adik. Lalu dia pergi kepada raja ya. Nah, raja, tolong izinkan aku pergi ke Samaria. Katanya di sana ada yang bisa menyembuhkan sakit kustaku. Wah, Raja Aram senang sekali karena dia punya panglima yang dia sayangi itu bisa ada yang menyembuhkan karena raja tahu bahwa penyakitnya itu sudah berapa lama tidak sembuh-sembuh. Nah, lalu Naaman pergi. Dia dengan keretanya dan dia bawa hadiah-hadiah di anak-anak ya. Hadiahnya di dalam karung itu dia bawa. Kedebuk. Nah, kudanya lari cepat. Wah, muka kudanya santai dengan kaki yang cepat melangkah. Dia mengendarai kereta yang dibawa oleh Panglima Naaman. Nah, dia pergi ke sana membawa surat dari Raja Aram kepada raja di Samaria. Raja Samaria membaca dan terkejut. Hah? Di dalam suratnya itu dibilang seperti ini adik-adik. Dengan surat ini saya Raja Aram meminta kepada Raja Samaria untuk menyembuhkan panglima saya bernama Naaman. Dia sakit kusta. Wah, Raja Samaria bingung. Loh. Saya kan tidak bisa menyembuhkan. Saya bukan Tuhan dan saya bukan nabi. Bingung adik-adik. Salah alamat Nabi Naamannya. Panglima Naamannya salah alamat. Nah, ternyata waktu ada kesalahan itu, ternyata adik-adik Nabi Elia sudah tahu kalau nanti akan ada seorang panglima yang datang untuk minta disembuhkan. Nah, ini hebat ya. Tuhan sudah memberitahu kepada Nabi Elisa bahwa nanti ada orang yang akan datang minta disembuhkan. Nah, Nabi Elisa bilang sama asistennya, Gehazi, datang dulu kepada raja. Bilang, nanti kalau ada yang mau minta disembuhkan sakit kusta, bilang ya suruh datang ke saya ya. Nah, Gehazi pergi kepada raja. Terus Raja Naaman kemana? Raja Naaman menunggu ya adik-adik, menunggu. Jadi aku harus kemana ini? Kok ke raja salah alamat? Nah, ternyata waktu dia mendengar dari raja, oh bukan saya yang menyembuhkan, tapi ada seorang nabi namanya Nabi Elisa. Nanti dia yang akan menyembuhkan, datang aja ke sana. Wah, langsung bergegas Pak Naaman pergi. Dia ganti baju ya adik-adik, pakai baju kebesarannya. Nah, ini Naaman pergi. Dia sudah ganti baju, dia pergi ke rumahnya Nabi Elisa ya, ke rumahnya Nabi Elisa. Sampai di rumah Nabi Elisa, dia berharap adik-adik sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang terkenal dan terpandang, dia pikir dia akan disambut. Dia sudah di depan rumahnya Nabi Elisa, tapi tidak ada yang menyambut, tidak ada yang membukakan pintu. Ternyata adik-adik, Naaman marah. Kenapa? Aku ini kan orang terpandang. Kenapa tidak ada yang menyambutku? Kenapa Nabi Elisa tidak datang membukakan pintu menyambut aku datang? Nah, Panglima Naaman marah deh, adik. Karena tidak dibukakan pintu dan tidak disambut. Ternyata waktu dia
mendekati pintu, yang keluar bukannya Nabi Elisa tetapi Gehazi yang datang ke depan pintu dan membuka pintu, ngomong sama Naaman. Pak Naaman, katanya Nabi Elisa, Pak Naaman harus ke Sungai Yordan mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Nanti kalau sudah 7 kali baru Pak Naaman sembuh. Wah, Pak Naaman marah, adik-adik, dia kecewa. Kan harusnya Nabi Elisa aja yang ngomong sama aku. Kenapa harus anak buahnya? Wih, Gehazi bingung. Kok marah? Ya, Naaman marah sekali karena dia bilang, kenapa sudah aku datang tidak disambut? Yang bicara sama aku tidak Nabi Elisa. Kenapa harus anak buahnya? Wah, langsung dia pergi, adik-adik. Wah, kenapa gitu? Kenapa harus aku nyebur ke Sungai Yordan? Lagian kan di Sungai Yordan kan nggak sebersih dan tak seindah yang di kotaku sendiri. Kenapa aku harus ke sana? Wah, lalu si Panglima Naaman kecewa, adik-adik. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dihargai. Dia merasa dia orang hebat, harus dihargai. Tetapi waktu dia naik kereta, dia marah ya. Dia, wah, kenapa? Harusnya kan gampang aja. Kan Nabi Elisa bisa aja datang sama aku, tumpang tangan aku, berdoa, terus aku sembuh. Kan bisa seperti itu. Nabi Elisa kan hebat, katanya bisa menyembuhkan, kenapa tidak langsung aja jamah tubuhku? Ya, Panglima Naaman agak kecewa ya. Dia pergi dengan keretanya. Nih, adik-adik, dia marah. Dia marah, tetapi adik-adik, dia itu marah karena dia tidak tahu sebenarnya itu adalah memang perintah Tuhan dan dia harusnya mengerjakannya ya. Lalu anak buahnya, adik-adik, Pak, tunggu Pak. Kenapa Bapak marah-marah? Kenapa Bapak nggak nyebur aja di Sungai Yordan? Kan Bapak berperang saja bisa melakukan perkara berat. Cuma nyebur aja kok Pak. Cuma 7 kali aja. Masa nggak mau? Dia lagi marah ya. Bener juga ya, cuman gampang, cuma nyebur aja 7 kali sembuh. Udahlah, oke lah, ayo nyebur. Ya, adik-adik, wah, langsung begitu Naamannya sadar, dia langsung kencang, wah, kudanya dibawa berlari dengan kencang. Dia putar balik, tadinya dia mau pulang, tetapi dia kembali untuk masuk ke Sungai Yordan. Nah, adik-adik, waktu dia di Sungai Yordan, dia menyeburkan diri. Semoga betul ya. Dia masih belum tahu, adik-adik, bahwa itu adalah perintah Tuhan. Dia memang harus ke Sungai Yordan mencelupkan sebanyak 7 kali. Aku akan bercelup, katanya dia. Aku ingin sakit kustaku ini sembuh. Nah, adik-adik, waktu dia nyelup 1 kali, 2 kali, kok belum sembuh? Kok masih ada kustanya? Adik-adik tahu nggak tadi perintahnya? Dia harus ceburkan diri berapa kali coba? Sebanyak 7 kali ya. Tapi ini baru 2 kali. Kok belum sembuh? Ya belum, Pak Naaman. Belum. Kan belum 7 kali. Harus 7 kali, Pak Naaman. Itu baru 2 kali. Adik-adik, waktu dia menyeburkan yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kok belum sembuh, katanya. Pak Naaman, 7 kali. 7 kali baru sembuh. Dia menyeburkan lagi, adik-adik. Dia nggak hitung kali ya. Dia sudah berapa kali nyebur. Waktu dia nyelupkan yang ke-7 kali, dia keluar dari air. Dia langsung teriak, yeay, aku sembuh. Lihat adik-adik, anak buahnya juga senang ya. Lihat panglimanya berbahagia. Wah, kulitnya bersih. Dan kulitnya kembali sehat seperti kulit bayi, adik-adik. Nah, ini Naaman senang sekali. Lihat, bahagia. Naaman bahagia sekali karena sudah sembuh dari sakit kusta. Ya, senyumnya besar sekali ya. Dia sangat berbahagia. Nah, adik-adik, waktu dia disembuhkan, dia tidak langsung pulang. Tetapi dia kembali ke rumahnya Nabi Elisa. Dia mau bilang apa yo?
Iya, kalau sudah dikasih sesuatu kita harus bilang terima kasih. Nah, ini dia. Dia datang ke rumahnya Nabi Elisa. Dia bilang, terima kasih ya Nabi Elisa. Kali ini Nabi Elisa yang langsung menyambut Naaman ya. Naaman sudah tidak mikirin lagi siapa aja yang mau nyambut, terserah deh, yang penting udah sembuh. Nah, Naaman bilang, terima kasih ya Nabi Elisa, aku sudah sembuh. Bilangnya Nabi Elisa, bukan aku yang sembuhkan, tetapi Tuhan. Nah, adik-adik, Pak Naaman senang sekali. Ketika dia sakit dan disembuhkan, akhirnya dia percaya. Wah, hebat. Ternyata Allahnya orang Israel, Allah yang disembah orang Israel itu Allah yang hebat, yang bisa menyembuhkan. Aku percaya sama Allahnya orang Israel. Puji Tuhan. Nah, karena perbuatan Tuhan, Panglima Naaman menjadi sembuh dan dia percaya kepada Tuhan. Lalu adik-adik, dia senang dan percaya, dia menyembah kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Nah, dia menyuruh anak buahnya, bawa ya itu pasirnya, tanahnya Israel itu bawa ke kereta. Aku mau bawa itu ke kotaku supaya aku bisa mempersembahkan mezbah, persembahan kepada Tuhan, dan aku biar berasa berdoanya lagi di tanahnya orang Israel, tidak lagi di negaraku. Nah, di negeriku. Nah, dia memberikan persembahan, dia mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah Tuhan yang disembah orang Israel itu, Tuhan yang sudah menyembuhkan dia, sangat membuat dia bahagia. Nah, adik-adik, kalau kita punya sakit, kita punya apapun yang membuat kita susah hati, kita harus datang kepada Tuhan ya. Karena cuma Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Adik-adik, semua sakit penyakit itu gampang sekali disembuhkan sama Tuhan. Yang penting kita percaya. Kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Nah, lalu kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tolong, kita harus rajin berdoa, harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang berbuat baik, kita harus berbuat baik sebagai ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah sangat baik. Nah, kita akhiri cerita hari ini. Nanti adik-adik hafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Mazmur 121 ayat 2 yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tante ulangin, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Mazmur 121 ayat 2. Adik-adik, nanti setelah cerita ini kalian berdoa masing-masing, Tuhan terima kasih. Apapun sakitku nanti, apapun masalahku, Tuhan pasti bisa tolong. Ajar aku untuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akhiri cerita hari ini dan kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan terima kasih karena Engkau selalu hebat, selalu ajaib, dan Engkau Allah yang hidup, yang mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kesembuhan-Mu masih berlaku untuk kami saat ini. Tidak hanya Panglima Naaman yang bisa menikmati, kami saat ini juga menikmati kesembuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang hebat. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian terima kasih Yesus. Bagimu
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah selesai ibadah. Berkati terus setiap kami Tuhan, berkati guru-guru yang sudah mengajar kami, berkati kedua orang tua kami, berkati pendidikan kami juga Tuhan, berkati. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom.